Kami Tuhan, kami memuji Engkau, karena Engkau adalah Allah Tuhan yang berkuasa, yang menggirangkan kami Bapak. Setiap hari Tuhan, pagi, siang, sore, malam Tuhan, Engkau adalah Allah yang mengamati kami Bapak. Engkau adalah Allah yang ingin punya hubungan dengan kami Tuhan. Pada hari ini kalau kami boleh punya tubuh Kristus, boleh punya jemaat Bapak, untuk bisa sama-sama mengenal Engkau, mengasihi Engkau, bahkan mengasihi satu sama lain Bapak. Terima kasih karena Engkau adalah Allah yang memberikan contoh. Engkau yang mati di kayu salib, Engkau yang mau nyambung sama setiap hati murid-murid Engkau, Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada hari ini, waktu hamba-Mu membagikan firman-Mu, Tuhan, biarlah dari roh Engkau saja, Tuhan. Semuanya kebenaran berasal, Bapak. Dan biarlah hamba-Mu memuliakan Engkau lewat bibir dan hati saya, Bapak. Dan biarlah setiap hati dan telinga yang mendengarkan, Tuhan, boleh dibukakan, firman bertumbuh dalam setiap hati, dan kita bisa bersuka cita, Tuhan. Dan bisa bertumbuh bersama-sama, Tuhan, di dalam jemaat, Bapak. Terima kasih, Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Ya, minggu lalu saya bersyukur sekali ya, setelah Paskah sudah lewat dari karantina, ya saya dan Febri bisa ngambil waktu keluar ya, untuk kita bisa punya waktu sama-sama ya, anniversary yang tertunda ya, tapi juga bisa berfellowship dengan satu sama lain ya. Itu membuat kita juga bisa bersukacita. Saya mendoakan supaya kita semua juga terus ya di dalam sehat, tapi juga kita sukacita dalam Tuhan. Amin. Hari ini saya ingin berkhotbah ya, tetap dari buku Ibrani. Judulnya adalah Worship That Could Perfecting Conscience. Apa itu maksudnya, bro? Ya, kita tahu ya, setiap kita di sini sekarang di bulan ini kita mungkin sedang membaca buku Ibrani. Ya, secara konteks buku Ibrani itu menggambarkan brothers sisters, murid-murid Yesus pada saat itu penganiayaan. Di mana? Baik di dalam maupun di luar. Di dalam karena ada orang-orang Yahudi juga yang benar-benar mereka menganiaya. Kenapa? Karena sempat murid-murid Yesus ya, saat itu mereka dianiaya oleh Romawi, sehingga mereka ingin balik lagi ke keyakinan mereka yang semula, yaitu apa? Udahlah, saya mau balik lagi ke keyahudian saya mau persembahkan lagi deh korban-korban kayak dulu. Kenapa? Karena jadi murid Yesus ini di masa kekaisaran Romawi, malah Kristen-Kristen ini kok dianiaya, malah dikejar-kejar. Nggak kuat saya. Nah, waktu mereka mau kembali kepada keyahudiannya, orang-orang Yahudi yang asli juga menentang mereka, menganiaya. Ngapain kamu balik lagi? Kamu nggak setia sama keyahudian kamu. Jadi itu sempat pergumulan, ya. Mereka sempat mau mundur, ya. Baik di dalam orang Yahudi sendiri, baik di luar orang Yahudi, mereka dianiaya. Dan mereka juga akhirnya punya pergumulan dalam doktrin mereka. Ini benar nggak ya? Karena kan kita dulu kan punya hukum Musa, Taurat. Ya, ini hukum Kristus ini benar nggak ya? Kadang-kadang Bapak Ibu Saudari ya, waktu kita lagi bergumul dengan amat sangat ya, kadang-kadang kita jadi meragukan lagi hukum Kristus. Ya, makanya isinya daripada buku Ibrani adalah Yesus lebih tinggi. Sama seperti tema tahun ini, kita ingin lebih mendalami bahwa Jesus kita higher, ya, lebih tinggi dari apapun juga, lebih tinggi dari malaikat, si pembawa pesan. Daripada semua orang-orang membawakan firman, kadang-kadang kita bisa terjebak. Ya udah, orang yang membawakan firman bisa jadi Tuhan kita, pendeta bisa jadi Tuhan kita. Itu kebenaran, belum tentu. Ya, dulu the messenger, malaikat, itu yang bisa membawa kabar baik. Tetapi dikatakan di buku Ibrani, Yesus lebih tinggi dari malaikat. Ya, Yesus lebih tinggi dari Musa, dari pemimpin yang benar-benar dikagumi, yang memimpin bangsa Israel keluar dari bangsa Mesir, yang memimpin dengan ada hukum Tauratnya, ada kemah suci di sana. Tapi apa? Yesus lebih tinggi dari itu. Harun, imam besar yang senantiasa mendamaikan dosa-dosa orang Israel setahun sekali di ruang Maha Kudus. Tapi Yesus juga jadi imam besar. Ya, Abraham juga sebagai orang bapa beriman yang benar-benar dikagumi, yang benar-benar dituruti oleh orang-orang Yahudi, orang Israel. Tetapi apa? Yesus sendiri adalah yang perlu diimani. Abraham pun mengimani Tuhannya. Oke? Inilah konten dan konteks daripada buku Ibrani. Di minggu pertama kita belajar dari pendeta Harlem bahwa kalau Yesus adalah imam besar, ya, dan dia lebih tinggi daripada imam besar Harun, berarti dia adalah pengantara yang sempurna, yang mendamaikan kita, yang membuat kita bisa dekat sama Allah Bapa kita, kapanpun, dimanapun.
sehingga ia berdoa dari surga, dan kita sendiri di bulan ini kita ingin lebih dalam lagi, mau bertumbuh dalam doa kita juga. Kenapa? Karena Yesus sudah menjadi pengantar yang sempurna. Minggu lalu saya sudah berkhotbah juga. Musa itu cuma pelayan dari rumah Allah, tetapi Yesus adalah kepala rumah Allah. Kalau Yesus adalah kepala rumah Allah, kalau begitu kata-katanya, firman-Nya itu menyelamatkan. Kalau kata-katanya menyelamatkan, hatinya jangan keras dong. Ya, jaga hati sesuai dengan firman Tuhan. Baca firman, biarkan hati kita gampang disentuh oleh firman. Tapi juga jangan lupa waspada supaya hati kita nggak jadi tegar, hati kita nggak jadi jauh dari Tuhan. Yaitu apa? Berfellowship. Fellowship kita bisa bicara tentang hati. Ya, dan minggu ini saya mau bicara tentang Yesus korban yang sempurna. Kalau Yesus korban yang sempurna, ya, apa artinya buat kita? Ya, mari kita dalami. Di Ibrani 8, Ibrani 9 ayat 6 sampai 9, 8 sampai 9. Dengan ini, Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka. Selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah hiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu, dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan. Mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insan, yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Lihat ya, dulu orang-orang Yahudi, dalam hukum Musa, mereka memberikan korban dan persembahan. Tapi dikatakan, korban dan persembahan itu tidak pernah dapat menyempurnakan orang yang menyembah, orang yang mempersembahkan itu. Bayangin, dulu orang bawa kambing, bawa domba, bawa lembu untuk Tuhan, ya, supaya dosa mereka dihapuskan, supaya mereka diampuni, supaya rasa syukur mereka dilihat oleh Tuhan. Tetapi pada dasarnya, korban-korban itu tidak pernah bisa membersihkan dan memperbaharui hati kita. Tidak pernah bisa menyentuh hati nurani korban-korban yang demikian itu. Ya, makanya Kristus datang untuk melakukan pembaharuan itu. Kristus datang untuk kasih perjanjian baru, perjanjian yang bisa memperbaharui hati kita. Ya. Makanya di ayat tadi dikatakan, sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Dalam versi NIV dikatakan, this is an illustration for the present time, indicating that the gifts and sacrifices being over were not able to clear the conscience of the worshipper. Ya, jadi orang yang mempersembahkan, orang yang membawa korban, orang-orang Israel itu, karena mereka butuh dosa mereka diampuni, itu disebutnya worshipper. Kenapa? Orang yang mempersembahkan. Nah, Bapak Ibu Saudari, kadang-kadang kita ini sudah seringkali mendengar istilah kata worship. Gimana? Udah worship belum? Nah, biasanya apa kalau orang dengar kata worship? Biasanya orang mungkin ilustrasinya adalah tentang bernyanyi, tentang menyembah. Udah penyembahan belum? Yuk worship bareng-bareng. Nah, kita perlu ngerti arti kata worship dari firman Tuhan. Dan pada konteks kali ini adalah, dulu orang-orang Yahudi kalau worship itu bawa persembahan korban, bawa kambing, bawa domba sesuai dengan ekonomi mereka. Kenapa? Karena mereka pengen hati mereka diampuni, dihapuskan dosanya, sehingga mereka bisa nyambung sama Tuhan. Itu adalah kerinduan mereka. Tapi di buku Ibrani ini dikatakan, korban-korban yang demikian itu tidak lagi bisa membersihkan dan menyentuh hati kita. Ya. Makanya persembahan itu tidak dapat membersihkan hati nurani. Jadi worship apa yang bisa membersihkan hati nurani? Worship apa yang bisa menyempurnakan hati nurani? Persembahan apa? Atau kadang-kadang di buku Alkitab kita, ibadah pun di bahasa Inggrisnya adalah worship. Ya. Jadi kadang-kadang kita punya pengertian kalau beribadah itu worship. Apakah benar ibadah itu adalah worship? Mari kita lihat.
persembahan yang dapat menyempurnakan hati nurani. Ya, inilah judul khotbah saya, ya, worship that could perfecting conscience atau hati nurani. Ya, minggu lalu kita para pelayan Region Faith kita kumpul dalam Zoom untuk kita mendiskusikan tentang worship. Makanya kita dalam minggu ini kita khotbah tentang worship ini. Ya. Mari kita lihat di Ibrani 15 ayat 7 sampai 9. Worship seperti apa yang diinginkan oleh Kristus? Persembahan seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan? Karena ini adalah pembaharuan di Perjanjian Baru. Dikatakan demikian di Ibrani 15 ayat 7 sampai 9. Ini Matius 15 ayat 7 sampai 9. Ya, maaf, ini salah, bukan Ibrani, Matius. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku. Dalam bahasa Inggrisnya, worship. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi Yesus lihat orang-orang Yahudi pujian kata-kata, memuliakan dengan bibir. Memuliakan dengan bibir itu nggak hanya menyanyi ya, bisa dalam bentuk doa, dalam bentuk mazmur, dalam bentuk puisi, dalam bentuk apapun. Ya, mungkin kita berkata-kata dalam hati kita, Tuhan, Kau luar biasa. Itu aja sudah memuliakan Tuhan dengan bibir. Tapi yang Yesus juga mau lihat selain pujiannya, kata-katanya, Yesus mau lihat hubungannya. Kenapa? Karena waktu Yesus melihat hati mereka, enggak kok, hatinya jauh dari saya. Enggak, itu cuma pas nyanyi aja senang, tapi pas nggak nyanyi nggak dekat juga sama saya. Pas lagi kerja juga nggak terlalu dekat sama saya. Pas lagi ketemu sama orang juga nggak terlalu dekat sama saya. Hatinya jauh kok. Ya. Banyak pikirannya tentang diri pribadi, banyak pikiran tentang kekhawatiran, banyak pikirannya tentang hal-hal yang lain. Hatinya jauh daripadaku. Apa yang dipikirkan dalam keseharian, pagi-pagi, siang-siang, malam-malam, sore-sore, itu Tuhan Yesus mau lihat. Kenapa? Karena kalau bibir nggak sinkron dengan hati, bibir nggak sinkron dengan hubungan, buat Yesus, percuma. Itu bukan worship namanya. Nah, lalu Yesus lebih lagi, tambah lagi. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah, Yesus pengen orang-orang mengerti ajaran Yesus. Mengerti doktrinnya. Ya, saya dulu waktu pas zaman-zaman SMA, saya nggak perlu saya merasa saya nggak perlu terlalu ngerti Alkitab. Nggak, yang penting udahlah, yang penting buat baik aja, jangan sampai berbohong, ya jangan sampai narkobaan, itu deh, ya jangan sampai free sex. Yang penting kita baik aja. Nah, begitu misalnya pas ibadah, saya kusuk, saya nyanyi bisa sampai nangis, dan saya merasa inilah saya udah worship Tuhan. Tuhan mau kita ngerti doktrinnya, ngerti kebenarannya. Kenapa? Karena waktu itu orang Yahudi yang mereka omongin itu adalah perintah-perintah manusia. Pada konteks di Matius 15 itu lebih kepada, ayo dong bersihin tuh, itu bejana-bejana pembasuhan. Ayo, buat Tuhan kita harus bersihin alatnya. Ayo, jangan lupa ya puasa, kalau makan jangan lupa cuci tangan. Kan ada di hukum Taurat. Jadi lebih senang dengan hal-hal yang ritual. Itu serius. Ya. Nah, itu adalah yang sudah turun-temurun, sudah jadi adat. Perintah manusia. Mungkin kita juga bisa gampang saya di keluarga, ayo yang ini jangan begitu, yang ini harus begini, ya. Itu mungkin sudah jadi ajaran dari orang tua turun-temurun. Tapi yang Yesus mau kita ngerti dari firman, apakah kita makin mengerti nggak ajaran Tuhan itu? Doktrin daripada Yesus itu makin mengerti nggak? Kalaupun pujian kata-katanya ada, kalaupun hubungannya dekat, tapi kalau nggak ngerti ajaran, itu bukan worship. Apakah bernyanyi dengan hati itu cukup menggambarkan worship? Ya. Ini yang kita perlu mengerti. Saya lahir dari background, saya bernyanyi dengan hati, dan saya ngerasa Tuhan itu akan senang sama saya. Tapi saya nggak ngerti ajaran Tuhan. Ya. Mari kita lihat di Matius 7 ayat 21-23. Memuji dan melayani tanpa mengenal kebenaran.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh, cilaka 12 ini. Kenapa? Karena ini orang ini berarti dikatakan sama Yesus. Berarti dia sering muji Tuhan. Tuhan, Tuhan. Mungkin sering nyanyi dia. Mungkin dalam doanya, Tuhan, Engkaulah hebat Tuhan. Engkau Allah perkasa Tuhan. Dia puji terus. Lalu dia juga apa? Dia bernubuat. Dia mengusir setan. Mungkin dia ikut pelayanan saat itu. Dia juga melakukan mujizat. Dan itu yang dia yakin pada hari penghakiman. Tapi Yesus bilang, terus terang saya nggak kenal kamu. Gimana Bapak Ibu Saudari kalau kita jadi orang ini? Sedih banget. Saya pikir saya sudah kenal Yesus, tetapi saya ternyata belum kenal Yesus. Kenapa? Karena saya lihatnya mungkin dari tipe orang-orang yang religius. Oh, orang religius kayak begitu, doanya kayak gitu, saya ikutin begitu. Oh, orang religius pelayanannya kayak begitu, ya udah saya ikutin begitu. Tapi pernahkah kita dalamin kebenaran dari Yesus sendiri? Kita baca firman-Nya dan tahu, oh Yesus itu pengennya kita ikutnya begini. Oh, jadi murid itu seperti ini. Oh, terbuka itu begini. Oh, di dalam jemaat itu kayak begini. Oh, ternyata pasangan hidup itu kayak begini di dalam Tuhan. Pernahkah kita dalami ajaran yang dari firman Tuhan? Atau kita hanya lihat dari organisasi, pelayanan, atau gereja yang kita lihat. Tapi kita nggak kenal Yesus secara pribadi, nggak kenal dari firman. Yesus cek hatinya. Tapi Yesus pengen tahu, dia mengerti nggak kehendak Tuhan, dan melakukan nggak kebenaran Tuhan. Sehingga pada akhirnya, kita nggak hanya bisa bilang, saya mengenal engkau, Yesus. Tapi pada akhirnya, pada hari terakhir nanti, Yesus bisa bilang, saya kenal kamu, Moses. Saya kenal kamu, wahai jemaat GKDI Bali. Saya kenal kamu satu persatu. Itu adalah hal yang kita rindukan pada akhirnya nanti. Karena apa? Baik di mata kita, belum tentu itu adalah kehendak kebenaran yang Tuhan mau perkenalkan. Ini lagi ada, sungguh giat tanpa mengenal kebenaran. Di Roma 10, 1-3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini juga kasihan. Ya udah, Paulus udah lihat, wah ini brother sister ini ya, sungguh-sungguh banget dia giat untuk Allah. Tapi bukan pengertian yang dari firman. Ini pengertian yang ikut-ikutan, lihat-lihat orang. Ya. Atau dia giat karena tahu masa lalunya adalah seperti itu. Dia senang giat seperti itu. Jadi giat berdasarkan kesenangan pribadi. Tapi nggak tahu pengertian dari firman yang benar. Ini juga sayang. Ini bukan worship di mata Tuhan. Worship bagaimana yang Yesus inginkan? Kita lihat di Yohanes 4 ayat 23-24. Ya, masih ingat saat Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sumur. Perempuan Samaria ini bawa tempayan, mau ambil air, Yesus minta minum. Dari situ berlanjut bicara tentang suaminya si perempuan Samaria ini, bicara tentang hatinya sampai lama-kelamaan Yesus kasih tahu tentang penyembahan itu kayak gimana, worship itu seperti apa. Kenapa? Karena si perempuan Samaria ini sempat bilang, kita menyembah di gunung itu. Ya, pokoknya kita lihat ada gunung itu, ada bukit pengorbanan di sana, di situ. Dan dari dulu kita kayak gitu kok nyembahnya kita. Ya, tapi lihat Yesus bilang apa? Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh,
Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Apa maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Karena si perempuan Samaria ini masih menyembahnya karena ada fisiknya kelihatan, yaitu apa? Di gunung itu. Kalau orang Samaria dulu di gunung Gerizim itu. Ada bukit pengorbanannya. Jadi itu sepertinya kelihatan dan jadi tambah semangat menyembahnya. Tetapi Yesus bilang, enggak perlu di gunung itu, enggak perlu ada kelihatan. Ya, kalau nyembah Tuhan itu, kalau beribadah sama Tuhan, kalau hidup sama Tuhan itu, Allah itu enggak akan pernah kelihatan. Tapi yang enggak kelihatan itu, dalam bentuk roh itu, kamu jadi punya spirit dalam hati kamu. Kamu jadi dekat sama Tuhan kamu. Tanpa ada harus kelihatan apa-apa. Brothers sisters, kita berdoa, nggak kelihatan apa-apa. Nggak ada tiba-tiba suaranya menggelegar, ya, halo Moses. Nggak ada. Karena apa? Karena roh itu memang nggak kelihatan. Ya. Hari ini kita ibadah pandemi, online maupun hybrid, sekarang kita online lagi. Kalau pas ke gereja, masih mending, kita masih lihat ada orang-orang ikutan nyanyi, ada worship leader-nya kelihatan. Ya. Kalau sekarang kita di kamar kita, di rumah kita masing-masing. Tapi pertanyaannya, kita mengerti nggak kita menyembah siapa? Dan di dalam roh. Karena menyembah dalam roh itu nggak kelihatan, tapi hati kita dekat sama Tuhan. Nah itu penting. Ya. Karena apa? Karena saya percaya di masa-masa pandemi ini adalah masa ujian buat kita. Ya. Nggak makin kelihatan, nggak ada yang lihat kita di kamar, di rumah tuh nggak ada yang lihat kita. Kita mau on cam, mau off video, nggak ada yang lihat kita. Tapi karena di dalam roh itu ada di dalam hati kita. Dan dia tahu kita itu mau dekat sama dia atau enggak. Dia tahu. Kita nggak bisa memalsukan hatinya Tuhan. Kenapa? Karena roh Allah itu selalu mengamat-amati. Tapi dia adalah pribadi yang bisa bersuka, tapi juga bisa berduka di Efesus 4. Nah, kalau kita menyembah dalam roh, kita ingin roh kita sama roh Tuhan itu sehati, ya, sebangun. Kalau dia adalah Allah yang ingin kita itu menyembah dia, ya, marilah kita sembah dalam roh. Kita dekat sama dia. Karena kita juga ini dalam roh ini nggak bisa dipisahkan dengan kebenaran. Kenapa? Karena kita harus mengerti kebenarannya Tuhan. Yesus itu pengennya disembah itu seperti apa? Kita harus ngerti. Kadang-kadang kalau kita nggak ngerti, udahlah, Tuhan juga ngerti lah. Ya, masa gini aja Tuhan nggak ngerti. Ya kan saya ini lagi begini, kan lagi begitu. Ya, kan yang penting hatinya. Kan yang penting saya dengerin. Apakah kita mengerti kebenaran Tuhan? Ya, bagaimana berhubungan dengan Dia? Baca firman yang mana kita dan mengerti di bagian yang mana. Sehingga kita menyimpulkan Allah itu kita sembah dengan demikian. Ini gambar seorang perempuan yang kelihatannya apa? Waduh, joyful, sukacita, ya, spiritful, ya, dan dia udah pakai megafon yang seakan-akan dia mau mengabarkan. Ya. Nah ini saya bikin gambar ini, saya ambil gambar ini, ya ini supaya menggambarkan tentang si perempuan Samaria yang tadi. Yang mungkin dia jadi ngerti, oh ini Yesus. Tapi baru ngobrol sebentar aja sama Yesus, dia baru ngerti dikit sebenarnya bahwa apa? Bahwa dia adalah Mesias. Mesias yang membuat saya ngerti dosa saya ini ternyata dia tahu loh dosa saya. Saya ini punya 5 suami dan di rumah saya juga bukan pasangan saya juga. Saya ini nggak benar pokoknya hati saya. Hidup saya ini nggak benar. Tapi Yesus tersebut, ternyata Mesias ini adalah Mesias yang pengen bersihin hati saya. Dan ternyata dia bilang juga, kalau saya nanti akan ke depannya, menyembah itu bukan lagi ke gunung itu lagi. Nggak kelihatan, tapi saya bisa, di mana aja saya bisa semangat. Sekarang saya bisa semangat, saya bisa spiritful. Dan habis itu, baru ngerti sedikit. Si perempuan Samaria ini langsung kelihatan semangatnya. Hatinya langsung kelihatan. Dia ngomong sama orang-orang, dia memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Hei, itu saya lihat Yesus di sana. Dia Mesias. Dia harus dimuliakan. Dia tahu loh dosa saya. Dia mau bersihin loh dosa saya. Dia ajarin loh penyembahan yang benar tuh kayak gimana. Memuliakan dengan bibirnya. Tapi hatinya jadi dekat. Yesusnya udah nggak situ lagi. Tapi hatinya masih dekat.
dan dia ngerti kebenaran Tuhan. Walaupun masih sedikit, tapi saya percaya ke depan-depannya dia makin mau ngerti lagi kebenaran. Kenapa? Karena dia udah record dalam pikiran dia, saya harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nggak kelihatan, tapi saya mau gali lagi firman Tuhan. Nggak kelihatan, tapi saya mau semangat sama Tuhan. Nggak perlu ada orang lain yang semangatin saya. Kenapa? Allah itu roh. Dia ada sama saya. Amin. Jadi persembahan yang dapat membersihkan hati nurani adalah persembahan yang kita ini dekat sama Tuhan, hati kita close sama Tuhan, dan kita mau mengerti kebenaran Tuhan. Semangatlah untuk terus gali firman Tuhan. Semangatlah untuk tetap punya hubungan sama Tuhan. Pagi, siang, sore, malam. Karena worship itu tidak dibatasi dengan ibadah jam berapa. Sepanjang hari kita worship Tuhan. Perempuan Samaria lagi nggak ibadah, tapi dia jadi ngerti. Dia pergi, dia lari, dia lagi worship Tuhan. Berikutnya, yang kedua. Ibrani 10 ayat 2. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi nggak perlu lagi bawa korban kambing, domba, nggak perlu lagi. Ya, karena Yesusnya sebagai pengantara itu sudah bereskan semuanya. Dia yang jadi korban. Ayat 6. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan. Wow. Ya, engkau tidak berkenan Tuhan kepada korban bakaran. Kita dalami sedikit lagi, ya. Kalau korban-korban yang dijelaskan di buku Imamat dari pasal 1 sampai pasal 7, kita tahu ada korban bakaran utuh, ada korban sajian, ada korban pendamaian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, semuanya diatur. Waktu diatur itu orang tuh benar-benar harus mempersiapkan. Dia harus beli, entah dia beli burung tekukur sesuai dengan ekonomi dia, entah dia beli domba. Lalu potongnya gimana juga, imamnya harus benar-benar serius, nggak bisa pandang enteng di dalam mempersembahkan itu. Ya, yang umat itu ada di sebelah kiri, lingkaran sebelah kiri. Yang untuk imam ada di sebelah kanan. Jadi baik umat maupun imam saat itu, mereka jadi mengerti, oh begini mempersembahkan supaya berkenan kepada Tuhan. Ada rasa hormat, ada rasa persiapan, ada semangatnya di sana. Dan juga udah pasti berkorban mereka. Oh, saya dosa ya, saya harus beli lagi dong korban domba itu. Saya harus beli lagi dong burung tekukur. Ada persiapan, ada berkorban. Hari ini, amin, nggak perlu lagi korban-korban seperti itu. Jadi korban seperti apa yang Tuhan kehendaki? Kalau bukan korban-korban seperti itu lagi. Kita lihat persembahan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita buka, baca buku Markus pasal 12 ayat 32 sampai 34. Lalu kata ahli Taurat kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Wow, orang ini nggak jauh dari kerajaan Allah. Inilah yang kita harapkan, Bapak Ibu Saudari, jemaat yang saya kasihi. Kita ada di dalam kerajaan Allah. Kita dekat dengan kerajaan Allah. Dan persembahan apa yang berkenan? Mengasihi dia dengan segenap hati. Nggak hanya dengan hati segenapnya. Pengertian. Jadi semua orang harus baca firman Tuhan, harus selidiki. Bukan pendeta, bukan pemimpin komsel, bukan pemimpin PDG, bukan apa. Semua orang harus dalami firman Tuhan, supaya mengerti. Kenapa? Kalau mengerti, baru bisa, ternyata Tuhan saya demikian. Dan saya mau melakukan ini karena saya mengerti. Saya nggak bisa yang penting, udah deh, judul-judulnya aja saya tahu. Enggak. Karena itu namanya segenap pengertian. Kalau namanya segenap itu berarti apa? Kasih effort supaya ngerti. Segenap kekuatan berarti apa? Benar-benar berusaha. Mungkin fisik kita jadi agak capek, nggak apa-apa. Mungkin ada, wah, kok jadi
mata jadi agak lebih ini, nggak apa-apa, karena itulah kekuatan dikasih supaya kita ngerti Tuhan. Kekuatan dikasih supaya kita bisa worship Tuhan. Jangan sampai kekuatan dikasih, kita lebih suka untuk melakukan hal-hal yang duniawi, tapi untuk Tuhan kita nggak suka dan nggak kasih fisik, hati, dan emosi kita. Ya. Kalau kita bernyanyi, apalagi kita lagi online begini, kita buka nggak mulut kita? Dan kita waktu nyanyi, lirik-liriknya itu, kita ngerti nggak itu untuk siapa? Dan benar nggak hati kita bersorak? Benar nggak hati kita dekat sama Tuhan? Kenapa? Allah itu roh yang tadi. Ya. Paling adalah apa? Kalau kita udahlah santai aja ya. Saya nanti pengennya nyanyi kalau lagi pas hibrid aja. Berarti Allah itu bukan roh di hadapan kita. Allah itu harus ada musiknya yang soundnya bagus banget, harus ada atmosfernya yang enak banget, baru saya bisa nyembah. Itu adalah penyembahan yang tidak benar. Ya. Mau kita nggak ada musik, mau kita di kamar, sembahlah Tuhan. Bibir kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, segenap hati, segenap pengertian, dan segenap kekuatan. Gali firman Tuhan. Kita punya personal time with God. Ayo, tiap hari kita semangat mengerti firman itu. Bulan ini bulan bagaimana kita mau bertumbuh dalam berdoa. Ayo berdoa, muliakan dengan bibir, tapi dengan hati karena dekat. Dan juga karena kita mau kenal kebenaran. Bayangin, kebenaran yang kita baca di firman Tuhan, kita puji dia lewat doa kita. Amin. Ya, dan itu jauh lebih utama daripada korban-korban. Yang kedua adalah mengasihi sesama. Ya, nanti saya akan lihat, kita perlihatkan di buku Yakobus. Tetapi poin kedua saya adalah tentang kasih. Ya, jadi worship itu berkenan kalau kita apa? Punya kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Tanpa ini, kita gagal worship Tuhan. Kita nggak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, makanya ini menohok saya, karena dulu yang penting saya biarin saya sama Tuhan aja. Tapi apa? Saya sama sesama, nggak mau. Ya, pada akhirnya, kita nggak worship Tuhan. Lihat Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni. Nah, ibadah ini worship lagi. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi dalam mengasihi sesama itu, yang Tuhan inginkan, yang murni, yang tak bercacat itu apa? Kita jadi tumbuh dalam belas kasihan. Makanya dia langsung kasih praktek, yaitu apa? Yatim piatu dan janda-janda. Kenapa? Karena di mata orang Yahudi, dulu yatim piatu dan janda-janda itu adalah orang yang kalau kita kasihi, itu benar-benar harus pakai hati sekali, dan benar-benar nggak akan ada imbalannya. Nggak akan ada reward-nya dari mereka. Ya, dan itu membuktikan kemurnian hati kita. Mungkin bisa saja mereka nggak balas kita lagi. Mereka nggak ada tanggapan buat kita. Tapi nggak apa-apa. Karena Tuhan mau melihat mana worship yang murni. Buat saya. Belas kasihan. Dan jangan lupa, ya, ada kemurnian yang Tuhan mau. Dunia sekarang ini gampang sekali mungkin untuk charity, untuk dermawan, untuk bersosial. Ya, banyak orang bisa sangat dermawan, ya, ke yatim piatu, ke rumah panti jompo atau apapun juga, ya, mereka kucurkan dananya, ya, sosial, senang ada yang seperti itu. Tapi apa? Yang Tuhan mau lihat ini nggak bisa dipisahkan. Belas kasihan ada, tapi ngerti nggak kemurnian? Mengerti nggak untuk menyangkal diri dari dosa? Karena belas kasihan dan kemurnian tidak bisa dipisahkan. Belas kasihan aja ini bukan ibadah yang murni, tapi belas kasihan dan kemurnian itu yang Tuhan mau kita praktek love-nya, ya, di dalam jemaat, di luar jemaat kita ada praktek. Kita bisa visit, kita bisa kunjungi. Ada segenap kekuatan yang kita kasih, ada segenap hati yang kita kasih. Mungkin ada duit yang keluar yang kita kasih. Amin, nggak apa-apa. Tapi di dalam kita juga hati kita ini dimurnikan Tuhan. Jadi ada praktek outside, ada praktek juga di dalam hati kita supaya murni. Itu adalah worship buat Tuhan. Bapak Ibu Saudari, gimana perasaan kita kalau kita melihat anak seperti ini? Mungkin impresi yang muncul dalam pikiran kita adalah dia nggak punya duit, dia sedih, mungkin dia nggak punya hubungan. Sepertinya mungkin di hari ini waktu kita ketemu, dia sepertinya nggak punya harapan,
pasti orang-orang nggak akan ada lagi yang mau peduli, nggak ada yang mau giving. Apakah ini menggerakkan hati kita untuk kita bisa worship Tuhan lewat love kita, ya, lewat belas kasihan kita? Ya, tapi kadang-kadang belas kasihan kita ini udah bisa nggak murni. Nanti ini jangan-jangan ini cuman sindikat aja nih semua nih. Ya memang ada dalam faktanya ada sindikat, ada orang pura-pura atau apa. Tapi yang Tuhan mau lihat adalah ada nggak benar-benar belas kasihan kita. Karena kita kenal Tuhan kita. Itu lebih penting. Clark, seseorang rohaniawan, ya, dia ada satu belas kasihan dalam bahasa Yunani, yaitu apa? Episkepestai. Ya, saya nggak tahu cara bacanya gimana. Ya, saya tadi belum sempat terjemahin dalam bahasa Indonesia, tapi dibilang seperti ini. It goes to their house, speak to their hearts, it relieves their wants, sympathize with them in their distresses, instruct them in divine things, and recommends them to God. Artinya apa? Kita bisa visit orang ke rumahnya, kita bisa bicara ke hatinya, dan itu jadi menyegarkan kebutuhan dia. Tapi juga kita bisa bersimpati ke dalam stresnya dia, ke dalam kekhawatirannya dia. Tapi kita bisa kasih ajaran kepada hal-hal yang ilahi yang dari Tuhan. Dan rekomendasikan dia. Himbau dia, ajak dia kepada Tuhan. Itulah episkepestai. Ya. Mari kita punya worship yang benar di dalam Tuhan. Ya. Loving sesama. Dan waktu kita makin loving seperti itu, ya hati kita ini lama-lama ya makin seperti Kristus. Belas kasihannya makin tinggi, visitingnya juga makin tinggi, empatinya sama orang makin tinggi. Kenapa? Karena kita nggak ngelihat apa yang dia negatif, tapi kita lihat, kita bisa bersimpati dengan apa yang dia butuhkan, apa hati dia yang terluka, apa yang dia miss tentang Tuhan, dan kita bisa rekomen dia, ajak dia, peluk dia. Itu adalah love kepada sesama. Terakhir, ya, Roma 12, 1-2. Ya. Apa maksudnya yang murni di dalam itu? Karena itu, saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa Inggris, itu adalah true worship. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tiap hari kita mau mempersembahkan tubuh kita, itu adalah worship pada Tuhan. Ya, tetapi semuanya akarnya dari mana? Transformasi pikiran. Ya, Tuhan mau murnikan pikiran kita. Kita makin ngerti Tuhan nggak? Kita makin mengasihi Tuhan nggak? Kalau kita makin mengasihi Tuhan, kita pasti mengasihi sesama. Tapi kalau pikiran kita ya terdistract, terganggu dengan duniawi, terganggu dengan kerjaan kita, terganggu dengan kekhawatiran kita, mustahil kita mempersembahkan tubuh kita. Mustahil kita diperbarui pemikiran, kecintaan kita, kemurnian hati kita untuk Tuhan. Diperbarui hari demi hari. Supaya apa? Supaya kita bisa love satu sama lain. Ya. Pada akhirnya, persembahan yang dapat membersihkan hati nurani adalah apa? Persembahkan kebenaran, ya, menyembah dalam kebenaran, artinya kita ngerti doktrin, menyembah dengan roh, artinya dalam hati kita, walaupun nggak kelihatan, tapi kita mau dekat sama Tuhan. Menyembah dengan kasih kepada Tuhan Allah dan sesama, dan juga kemurnian pikiran kita. Itu adalah ibadah yang sejati, yang pada akhirnya itu bisa membersihkan hati nurani kita, sesuai dengan apa yang Yesus janjikan di dalam perjanjian baru. Pada hari ini, Bapak Ibu Saudari, apakah kita hari demi hari ya ngerasa hati kita makin bersih, makin terbaharui nggak? Ya, saya mau semangati kita ya di dalam bulan ini, bulan depan ya, mari kita dalami hidup worship yang benar. Karena worship yang dulu, yang di dalam buku Ibrani, bawa korban ataupun mungkin kita nyanyi-nyanyi pujian, itu hanya cuman temporary aja, tapi nggak pernah membersihkan hati dan memperbarui pikiran kita. Ya, jangan cuma ambil salah satu, tapi worship pasti harusnya bisa membersihkan hati nurani kita, dan itu berkenan pada Tuhan. Kebenaran, kedekatan, kasih, dan kemurnian.
Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami, Tuhan, kami ucap syukur karena Engkau adalah Allah yang patut kami puji, Bapak. Biarlah Tuhan, setiap hari di bibir kami ini, Tuhan, kami bisa nyanyikan Tuhan buat Engkau, kita bisa berdoa memuji Engkau, kadang-kadang kami bisa berkata-kata, bahkan waktu kami berfellowship, kita bisa bicara tentang Engkau, kehebatan Engkau, Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, itu datang dari hati kami, Bapak. Jangan biarkan Tuhan, kedekatan kami ini terbatas sama Engkau, Tuhan. Walaupun Engkau nggak kelihatan, tapi kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, Bapak. Dan biarlah Tuhan, hati yang terbaharui, kemurnian pikiran kami membuat kami, Tuhan, selalu Tuhan, mau love orang, Bapak. Kami mau worship Engkau, Tuhan, supaya orang-orang juga bisa merasakan kasih dari kami, Tuhan. Visiting kami, Tuhan. Empati kami, Bapak. Kami bisa speak to their hearts, Tuhan. Bicara ke hati mereka, Bapak. Berempati sama orang. Biarlah, Tuhan, itu jadi bukti worship kami di dalam Engkau. Terima kasih, Bapak. Terpujilah nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.